Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sosial Effendi dengan NIM 1420 111 Saya berasal dari program studi aquaculture Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Kelompok 1 dengan Astra KD mata kuliah Manajemen Kualitas Air. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemupukan dan pengapuran. Kolam yang sering dijadikan sebuah kegiatan untuk budidaya tidak dapat lepas dari keberadaan air sebagai media dan juga tanah, di mana di dalam tersebut terdapat mengandung unsur-unsur hara makro dan mikro karena unsur-unsur tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan sehingga mengakibatkan nilai-nilai unsur mikro dan makro di perairan tersebut tidak konstan dan tidak stabil. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan kolam. Pengelolaan kolam merupakan sebuah faktor penting setelah penentuan kesesuaian lahan budidaya kolam dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan budidaya kolam berkelanjutan. Pada suatu siklus budidaya cukup banyak cara dan tahapan-tahapan tersebut yang dapat ditempuh guna mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Sebagai contoh, pembersihan kolam, pengeringan kolam, pengapuran kolam, serta pemupukan hingga akhir budidaya berlangsung. Harus memperhatikan tahapan-tahapan tersebut. Pengapuran adalah pemberian kapur di dalam tanah. Pada umumnya bukan karena tanah itu kekurangan unsur Da, tetapi karena tanah terlalu masam. Oleh karena itu, pH tanah perlu dinaikkan lagi agar unsur-unsur hara seperti fosfor mudah diserap tanaman dan keracunan aluminium dapat sangat dihindarkan. Untuk pengapuran adalah salah satu bentuk dari remediasi selain pengoksidasian dan pembilasan tanah untuk mengatasi permasalahan utama pada sebuah tambak tanah. Sulfat masam antara lain adalah pH rendah sekitar 3,5, kurang tersedia fosfor, kalsium, dan magnesium, serta kandungan unsur molybdium dan besi sering berlebihan sehingga dapat meracuni organisme, serta kelarutan aluminium sering tinggi sehingga merupakan penghambat ketersediaannya fosfor. Penambahan pupuk terutama yang mengandung fosfor sering tidak bermanfaat pada tanah masam yang ini. Bila unsur-unsur toksik seperti aluminium dan besi dan Mn tidak diatasi, jenis kapur yang biasa digunakan untuk pengapuran kolam adalah kapur aktif atau kapur tohor (CaO) dan kapur pertanian (CaCO3) atau CaMG. Kapur tohor atau kapur sirih adalah sebuah kapur yang pembuatannya melalui sebuah proses pembakaran. Bahan penyusunnya berupa sebuah batuan tohor kuning dan gunung dan kulit kerang. Kapur pertanian adalah kapur karbonat yang bahan penyusunnya berupa sebuah batuan kapur tanpa melalui proses pembakaran tetapi langsung digiling. Terdapat dua macam kapur pertanian, yaitu ada kalit dan dolomit. Kalsit bahan bakunya didominasi oleh kandungan karbonat dan sedikit magnesium atau CaCO3, sementara dolomit bahan bakunya didominasi oleh sebuah kalsium karbonat dan magnesium. Karbonat CaMG atau CO3, pemupukan adalah usaha pemberian nutrien ke dalam tanah untuk memelihara atau memperbaiki kesuburan tanah dan air dengan memberikan unsur maupun zat hara ke dalam tanah yang secara langsung tidak dapat menyumbat bahan makanan pada alga. Di samping itu, pemupukan juga akan memperbaiki pH tanah atau air dan memperbaiki lingkungan air bagi tempat hidup dan tubuh alga. Pupuk didefinisikan sebagai material yang ditambahkan ke tanah atau tajuk tanaman dengan tujuan untuk melengkapi ketersediaan unsur hara. Bahan pupuk yang paling awal adalah sebuah kotoran hewan atau sisa pelapukan tanaman dan arang kayu. Pemakaian pupuk kimia kemudian berkembang seiring dengan ditemukannya sebuah deposit garam kalsium di Jerman pada tahun 1839. Dengan pemilihan pupuk perlu diketahui terlebih dahulu jumlah dan jenis unsur hara yang dikandung serta manfaat dari berbagai unsur hara pembentukan pupuk tersebut. Setiap kemasan pupuk yang diberi label yang menunjukkan jenis dan unsur hara yang dikandungnya, kadangkala petunjuk pemakaian juga dicantumkan kepada kemasan. Karena itu sangat penting untuk bagi pembaca label kandungan pupuk sebelum memutuskan untuk membelinya. Selain menentukan jenis pupuk yang tepat, perlu diketahui juga cara aplikasinya yang benar sehingga takaran pupuk yang diberikan dapat lebih efisien. Kesalahan dalam aplikasi pupuk akan berakibat pada terganggunya pertumbuhan tanaman. Bahkan unsur hara yang dikandung oleh pupuk tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh tanaman. Lanjut, alat dan bahan fungsi pengapuran. Yang pertama ada alat ember sebagai wadah pencampuran kolam pemeliharaan tempat yang akan ditebar kapur, lalu ada sekop sebagai alat untuk mengambil bahan dan sebagai pembalik tanah. Bahannya sendiri ada kapur CaO atau kapur tohor sebagai desinfektan pada masa persiapan kolam atau tambak untuk membunuh hama dan sebuah parasit yang mengganggu pertumbuhan ikan. Namun kapur tohor diberikan terpisah dari pupuk dan biasanya ditebar pada saat kolam masih kering. Pemupukan, alat ada ember sebagai wadah untuk mencampur, sekop alat bantu untuk mengambil bahan, lalu bahannya sendiri ada kolam pemeliharaan dan tempat yang akan ditebarnya pupuk, kapur dolomit menjaga kestabilan pH tanah, dan air dosisnya 10-20 gram. Urea dapat merangsang pertumbuhan plankton yang akan menjadi pakan alami bagi sebuah ikan. Membantu memenuhi nutrisi ikan. TSP untuk memperbaiki unsur hara tanah. Cara kerja pengapuran, yang pertama menyiapkan alat dan bahan untuk bahan pengapuran. Lalu yang kedua pemberian kapur kalsium oksida atau CaO atau kapur tohor. Diaduk sampai tidak ada gumpalan. Lalu yang keempat ada menebar pada kolam sampai rata dengan jumlah 60-200 gram atau disesuaikan dengan luas tambak dan tekstur tanah serta tergantung kondisi pH tanah. Semakin rendah pH tanah, maka kebutuhan kapur akan semakin banyak. Kemudian diamkan selama 2-3 hari. Pemupukan, yang pertama ada menyiapkan alat dan bahan, lalu pupuk disebar merata di dalam kolam. Dosis yang digunakan yaitu 150 gram dan dari kotoran ayam dengan dosis 250-500 gram. Pupuk urea 15 gram dan TSP 10 gram. Dosis tersebut disesuaikan dengan kesuburan kolam. Selanjutnya didiamkan selama 4 hingga 6 hari supaya pupuk tersebut dapat bereaksi dengan sempurna. Manfaat pengapuran, yaitu pengapuran berguna untuk memperbaiki keasaman pH dasar tambak. Dasar tambak yang ber-pH rendah dapat menyebabkan rendahnya pH air tambak. Oleh karena itu, perbaikan pH air tambak harus dimulai dari perbaikan pH tanah dasar tambak. Selain untuk memperbaiki keasaman dasar tambak, kapur juga berfungsi sebagai desinfektan dan penyedia unsur hara atau fosfor yang dibutuhkan oleh plankton. Tanah dasar tambak yang mengandung pirit harus direklamasi terlebih dahulu selama kurang lebih 4 bulan sebelum diberi kapur sejumlah 2-2,5 ton. Kapur yang digunakan di tambak berfungsi untuk meningkatkan kesadahan dan alkalinitas air, membantu sistem penyangga atau buffer yang kuat, meningkatkan pH, disinfektan, mempercepat
mempercepat dekomposisi bahan organik dan mengendalikan besi, menambahkan ketersediaan unsur fosfor, dan merangsang pertumbuhan plankton serta bentos. Lalu ada pemanfaatan pemupukan. Pemupukan kolam tambak merupakan faktor penting untuk memperoleh keberhasilan dalam pembesaran ikan. Tanpa pemupukan, maka keberadaan plankton tidak bisa dipertahankan lagi atau ditingkatkan lebih banyak lagi. Pemberian pupuk pada tanah dasar kolam atau tambak akan memberikan pengaruh terhadap komposisi jenis pakan alami dan tingkat produktivitasnya. Tanah dan air merupakan sebuah media untuk pertumbuhan pakan alami di kolam maupun tambak. Budidaya produktivitasnya ditentukan oleh sebuah kelengkapan unsur-unsur hara sebagai pembentuk komponen bahan esensial dalam pertumbuhan pakan alami tersebut. Pemupukan diperlukan untuk memberikan asupan agar unsur-unsur yang dibutuhkan dalam tanah menjadi lengkap. Pemupukan kolam pada prinsipnya adalah untuk menyuburkan air. Dengan terbentuknya pakan alami dan pupuk dapat menjaga keseimbangan air agar fluktuasi komponen perairan tidak besar. Manfaat utama pemupukan adalah menumbuhkan tanaman atau fitoplankton sama seperti tanaman. Pupuk yang digunakan untuk memupuk kolam bisa menggunakan pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik memiliki kelebihan untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap terhadap tanah sehingga tidak porous, meningkatkan kondisi kehidupan di dalam tanah sebagai sumber makanan bagi tanaman dan plankton, serta memperkaya kandungan hara dalam kolam. Sekian dari saya, terima kasih.